Ini dia tips buat kalian konten kreator, calon konten kreator, ataupun business owner yang mau mencapai 100.000 follower di TikTok. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel Kemas Nasik. Hari ini spesial, gue mau sharing tentang pengalaman gue sendiri, yaitu mencapai 100.000 follower TikTok kurang dari 1 bulan. Gue memulai karir influencer di TikTok itu pada tahun 2022. Kontennya sama seperti konten gue di YouTube, yaitu tentang edukasi bisnis, investasi, storytelling, dan masih banyak lagi. Gak butuh waktu yang lama, kurang dari 1 bulan gue udah mencapai 100.000 follower di TikTok, bahkan penonton tembus hingga jutaan penonton. Nah, seperti apa tipsnya dan kiat-kiatnya sebenarnya gue udah tulis di buku gue, yaitu 100.000 follower TikTok kurang dari 1 bulan. Teman-teman bisa baca dan beli aksesnya, linknya ada di deskripsi. Nah, buat teman-teman yang nonton video ini sampai akhir, gue akan bagikan buku ini gratis kepada kalian dengan kode voucher pembelian yang akan teman-teman dapatkan di video gue ini. Yang penting teman-teman nyimak sampai selesai, pasti nanti kodenya muncul. Nah, di video ini gue gak mau bahas lengkap tentang buku ini karena akan jadi spoiler dan bukunya gak bakal laku. Gue akan bahas tentang kulit-kulitnya, apa-apa aja yang teman-teman perlu kuasai. Yang pertama adalah kenapa harus TikTok dan kenapa harus 100.000 follower. Yang kedua, apa kiat-kiat pentingnya, dan yang ketiga adalah bagaimana mempertahankan karir influencer di TikTok. Gue gak akan bahas lengkap tentang bagaimana cara dapat endorsement dan lain sebagainya karena teman-teman harus beli bukunya, di sini ada lengkap ya. Nah, kita akan mulai dari segmen yang pertama, yaitu kenapa harus TikTok dan kenapa harus 100.000 follower. Teman-teman, TikTok adalah platform sosial media yang sekarang berkembang pesat di Indonesia. Pengguna TikTok itu sudah mencapai 110 juta pengguna, which is itu sangat besar sekali dibandingkan sosial media lainnya. Kenapa begitu? Karena TikTok sekarang tidak hanya berkembang sebagai sosial media tempat hiburan aja. Kalau dulu kita mengenal TikTok sebagai tempat orang joget-joget, sekarang enggak. TikTok sudah berkembang lebih pesat lagi hingga menjadi platform influencer, edukasi, hingga jual beli. Kita tahu ada TikTok Shop sekarang yang menawarkan jual beli lewat TikTok. Dan nggak hanya itu, orang-orang di TikTok bisa punya pendapatan yang besar, puluhan juta hingga ratusan juta dari berbagai macam fitur di TikTok. Baik itu menjadi seorang seller atau penjual di TikTok, menjadi seorang afiliator, menjadi seorang influencer dengan pengikut yang banyak dan mendapatkan endorsement tentunya, serta TikTok live streaming. Teman-teman pasti pernah menemukan live streaming atau live streamer yang mendapatkan gift yang banyak hingga punya pendapatan yang besar dan rumahnya menjadi rumah mewah. Itu sudah gak heran lagi di TikTok. Dan maka dari itu, dengan perkembangan TikTok dan potensi TikTok yang menjanjikan ekonomi terhadap kita, maka kita perlu kuasai sosial media TikTok ini. Bukan untuk pendapatan utama kita, tapi untuk pendapatan sampingan kita. Karena karir influencer di TikTok itu gak hanya cocok untuk full time kerja aja, tapi buat kalian sampingan juga bisa. Sampingan buat kalian yang PNS, sampingan buat kalian yang kerja sebagai swasta, itu bisa banget punya pendapatan yang besar di TikTok. Yang terpenting teman-teman harus mempelajarinya dulu melalui buku gue ini ya. Nanti teman-teman akan tahu bagaimana teman-teman kerja punya sampingan pendapatan di TikTok yang besar. Itulah alasan kenapa teman-teman perlu menguasai atau perlu belajar tentang TikTok ya. Lalu kenapa harus 100.000 follower di TikTok, Mas Kumas? 100.000 follower di TikTok adalah langkah awal teman-teman untuk menjadi seorang influencer atau content creator ataupun brand owner yang brandnya sudah dikenal. Karena 100.000 follower adalah pencapaian kredibilitas yang terpercaya di TikTok. TikTok itu platform yang mudah banget buat konten kreator baru. Karena konten kreator baru di TikTok itu gampang banget viral. Baru satu video 0 follower aja, kalau videonya menarik pasti udah bisa FYP, penontonnya ratusan ribu, jutaan, dan dapat follower dengan sangat cepat. Itu adalah karakter sosial media TikTok yang nggak ada di sosial media lainnya. Jadi TikTok cocok banget buat kalian konten kreator baru atau brand-brand baru yang pengen berkembang memperkenalkan diri ke masyarakat. Nah, kalau teman-teman sudah mencapai 100.000 follower, berarti teman-teman sudah sukses memperkenalkan diri teman-teman menjadi seorang influencer dan sukses untuk teman-teman business owner memperkenalkan brandnya kepada masyarakat. Karena kalau udah 100.000 follower berarti sudah punya nama, brand namanya atau brand bisnisnya sudah tertanam di banyak orang pengguna TikTok. Sehingga teman-teman punya potensi untuk satu mendapatkan endorsement, untuk mendapatkan kolaborasi brand,
untuk bisa collab dengan TikToker lainnya, atau untuk bisa bangun bisnis dan brandnya dipercaya untuk mendapatkan kerjasama dengan brand yang lainnya, itu sangat memungkinkan ketika teman-teman sudah mencapai 100.000 follower lebih, sudah kredibel, sudah terpercaya, dan sudah punya alasan kuat kenapa orang harus ngefollow kalian. Dan ketika sudah punya loyalitas follower, loyalitas brand, maka teman-teman bisa convert itu menjadi uang atau bisa dimonetisasi. Atau mungkin bisa diarahkan ke sosial media Instagram, bisa diarahkan ke sosial media YouTube, sehingga follower Instagram kalian bertumbuh, follower YouTube kalian juga bertumbuh, akan menjadi pendapatan ganda. Itu nanti cara lengkapnya dibahas di buku gue. Sekarang kita bahas tentang segmen yang kedua, yaitu kiat-kiat yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah hook. Hook adalah 3 detik pertama atau 5 detik pertama video kalian itu harus menarik penonton. Ingat, algoritma TikTok itu merekomendasikan video kepada orang-orang. Jadi bukan orang-orangnya nyari video seperti di YouTube, bukan. TikTok itu tiba-tiba memunculkan video kita di beranda orang-orang. Kalau videonya nggak menarik atau membosankan, maka akan di-skip ke video selanjutnya. Otomatis video teman-teman nggak akan direkomendasikan ke orang-orang yang lain. Karena udah direkomendasikan ke 1-2 orang pun tidak menarik, maka tidak akan direkomendasikan lagi. Maka dari itu penting buat kalian membuat video kalian 3 detik sampai 5 detik pertama itu sangat menarik. Entah membuat judul yang clickbait tapi jangan berbohong, atau membuat judul yang menarik, bikin orang penasaran, dan masih banyak lagi. Itu akan membuat retensi tayang video kalian. Retensi tayang adalah waktu penonton menonton video kalian itu panjang, bisa sampai akhir video. Itu adalah prestasi banget. Ketika penonton tertarik dengan video kalian dan nonton setidaknya 70 hingga 80% dari video, itu sudah bagus banget. Pasti akan FYP dan direkomendasikan. Kuncinya adalah di 3 hingga 5 detik pertama harus menarik, itu disebut hook. Kemudian detik selanjutnya sampai akhir bikin orang penasaran dan retensinya panjang, pasti FYP. Itu adalah tentang hook. Juga penting buat teman-teman perhatikan tentang tools. Teman-teman nggak mungkin ngerekam video dengan sembarangan. Pastikan teman-teman punya referensi video atau referensi influencer yang teman-teman pengen tiru dan modifikasi. Atau teman-teman perlu juga membaca tren yang ada sekarang, yang influencer-influencer lainnya lakukan, atau dengan konsep-konsep yang influencer lainnya lakukan, teman-teman copy ke dalam diri teman-teman sendiri, dan teman-teman modifikasi. Ya, ingat buat teman-teman yang pengen jadi content creator itu perlu punya value utama atau ciri khas. Ciri khas bisa dengan kalimat pertamanya apa, atau ciri khas pakaian atau stylenya, atau ciri khas studionya, atau ciri khas apapun yang melekat dalam diri teman-teman sehingga bisa dikenal orang, mudah untuk dikenal orang. Itu adalah ciri khas. Nah, kalau teman-teman nggak punya, teman-teman bisa nyari tren yang ada atau niru dari konten kreator yang besar, tapi teman-teman modifikasi. Itu juga boleh banget. Jadi segmen yang kedua, kiat-kiat penting harus diperhatikan. Pertama adalah hook, yang kedua adalah tools, dan yang ketiga adalah tren. Teman-teman harus tahu hook yang menarik, teman-teman harus punya tools yang bagus, dan yang ketiga teman-teman harus bisa membaca tren yang ada dan dikolaborasikan terhadap video teman-teman. Itu pasti udah cukup banget deh buat teman-teman untuk cepat grow up di YouTube dan mencapai 100.000 follower di TikTok. Maksudnya grow up di TikTok. Nah, segmen yang ketiga, bagaimana mempertahankan karir influencer kita di TikTok. Gak banyak loh yang udah viral di TikTok, tapi kemudian udah redup dan bahkan sekarang gak dikenal lagi dan orang sudah lupa. Contohnya siapa ya? Aku lupa namanya juga karena udah lama banget. Tapi dia pernah viral gara-gara gaya rambutnya, dan dulu TikTok masih bentuk Musical.ly. Sekarang udah ganti TikTok, dia udah nggak ada. Oh, yang ini, yang dia punya tagline atau punya ciri khusus sebagai content creator itu, kamu bertanya-tanya, itu siapa ya? Aku lupa namanya. Kamu bertanya-tanya. Nah itu, sekarang kemana dia? Sudah nggak terlalu terkenal. Siapa? Oh ya, Alif Cepmek. Kameramen gue sampai ngasih tahu. Alif Cepmek sekarang sudah nggak ada gaungnya lagi karena dia nggak bisa mengkonvert dirinya untuk menyesuaikan terhadap situasi yang ada. Nah, sebenarnya cara untuk kita bisa bertahan di TikTok itu adalah kita berkolaborasi dengan TikToker lainnya. Karena kalau kita berdiri sendiri dan berjalan dengan sendirinya itu nggak mungkin bisa bertahan lama. Orang ada titik jenuhnya. Tapi ketika kita menjadi konten kreator, ada kreator baru yang lagi viral, kita ajak kolaborasi sehingga dia bisa menggait kita. Karena kita pasti akan ditinggalkan, udah bosan. Tapi kalau ada konten kreator baru yang menarik, udah lagi naik-naiknya, kita ikut kolaborasi. Nanti dia redup, kita kolaborasi dengan TikToker lainnya yang baru masuk. Sehingga kita menjadi kreator legend itu nggak ditinggalkan gitu loh.
Banyak kreator-kreator senior, kreator legend itu merasa dirinya sudah paling terkenal, sudah paling hebat di TikTok ataupun di platform lainnya ya, sehingga dia nggak mau kolaborasi dengan anak-anak baru. Nah ini yang menjadi kendala juga. Kreator-kreator baru juga segan untuk menghubungi kreator-kreator lama. Sehingga yang terjadi, kreator baru terkadang lebih menjanjikan, lebih menarik bagi penonton-penonton baru di TikTok, sehingga mereka lebih berkembang dengan cepat. Kreator lama sudah mulai ditinggalkan karena bosan. Itu pasti terjadi teman-teman, nggak mungkin nggak? Gue udah sering kali mengamati TikTok, pasti seperti itu. Maka dari itu, kreator legend atau kreator lama itu harus menyambut kreator baru, berkolaborasi. Kreator baru juga berkolaborasi dengan kreator lama, sehingga semuanya bisa naik terus dan nggak ada yang dirugikan atau redup. Itu salah satu tipsnya ya. Kalau teman-teman sudah mencapai 100.000 follower, pasti gampang banget kok buat teman-teman collab dengan TikToker lainnya, atau bikin sandiwara, bikin drama dengan TikToker lainnya. Mursyid contohnya, dia bikin sandiwara dengan Dennis, dia bikin sandiwara dengan TikToker lainnya, sehingga TikToknya bertahan terus, naik terus walaupun dia seorang TikToker yang jadul banget. Itu adalah tipsnya. Nah, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang penasaran atau pengen belajar lebih lengkap, karena yang gue sampaikan di YouTube ini pasti nggak lengkap dan nggak gue lengkapin ya tentunya. Maka buat teman-teman yang pengen belajar lengkap, teman-teman harus beli buku ini. Di sini akan dijelaskan bagaimana teman-teman bisa memonetisasi TikTok, membuat red card di TikTok, menerima endorsan, sampai mempertahankan karir. Di sini ada semuanya. Cocok banget buat kalian yang pengen punya penghasilan sebagai seorang mahasiswa atau pelajar, karyawan yang ingin punya income tambahan, pengusaha yang ingin membangun brand, afiliator, bahkan ibu rumah tangga. Cocok banget buat punya buku ini dan belajar membuat personal branding kita dan punya pendapatan sampingan di TikTok. Itu aja video dari gue. Buat kalian yang menemukan kode vouchernya, selamat, dan silahkan kalian beli, klaim di Trapversity. Linknya ada di deskripsi. Buat teman-teman yang pengen beli bukunya, linknya juga ada di deskripsi. Thank you, gue Mas Agistiari. Bye-bye.